Kenapa dinamakan kawasan wisata kita ini Pulau Cinto? Oke, jadi kenapa kawasan kita ini dinamakan Pulau Cinto? Yang pertama mungkin karena antusiasnya masyarakat yang datang ke sini dan kembali lagi. Jadi setiap masyarakat yang datang ke sini pasti mencintai pulau ini. Karena apa? Karena masyarakat yang datang sini pasti kembali lagi. Apalagi ketika mereka membawa anak-anaknya dengan tempat berenang yang airnya masih alami, tidak ada kontaminasi dari gas beracun atau apapun di sini kan. Jadi makanya kita namakan Pulau Cinto. Karena kita mengajak masyarakat untuk mencintai Pulau Cinto, intinya seperti itu. Jadi sama-sama mencintai Pulau Cinto lah. Kemudian apa-apa yang bisa dilihat di Pulau Cinto? Pulau Cinto yang pertama ada tempat pemancingan. Pemancingan memang sekarang kita prioritaskan memang di Sungai Batang Merangin. Sungai Batang Merangin ini memang ikannya cukup banyak. Di antaranya ada sema, ada medi, ada tilan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini juga kita adanya kolam. Kolam ini memang dikelola kelompok ya. Berjumlah anggota kurang lebih 20 orang tadi. Mereka mengelola kolam di sini dan ikannya cukup banyak. Dan insya Allah nanti ketika bertepatan dengan hari panen, kita akan juga mengajak pemerintah daerah untuk hadir ikut panen raya lah. Karena rencana kita kolam ini kita sistem, karena kita kelompok, kita memang sistemnya bisnis. Setelah panen kita masukkan lagi yang bibit-bibit baru, itu rencananya. Seperti itu. Kira-kira ada berapa ikan yang ada di dalam yang berkembang sekarang? Sekarang ikan yang berkembang di dalam yang ada itu sekitar 127.000. Itu memang cukup banyak, dan sekarang ikannya juga pertumbuhannya juga cukup cepat dalam jangka nggak sampai 2 bulan, tapi berat badannya dan kondisi tubuhnya juga cukup lumayan cepat besar. Jadi itu memang kebutuhan pakan ini cukup banyak, ada sampai sekitar 30 ton itu yang akan kita sediakan di sini. Dengan catatan kita juga panen juga lebih dari 30 ton. Itu harapan kita seperti itu. Kemarin ketika kita melakukan timbangan sekitar 10 hari yang lalu, per kilo itu di angka 33. Sekarang kita timbang lagi, per kilonya sudah di angka 17. Berarti pertumbuhan cukup besar ikan ini, cukup cepat. Dan harapan kita karena ini dikelola oleh masyarakat juga di sini, dia menghasilkan lah itu. Itu harapan kita seperti itu. Kemudian dari mana mendapatkan ide sampai Pulau Cinto ini berdiri? Ya, pertama dulu memang Pulau Cinto ini milik kelompok ya. Dulu aku mengajak masyarakat yang bisa ikut mendirikan Pulau Cinto. Siapa yang bisa ikut mendirikan, saya ikutkan keanggotaan di Pulau Cinto. Jadi Pulau Cinto ini terdiri dari 2 kelompok. Ada kelompok pariwisata yang Pulau Cinto, ada kelompok perikanan. Jadi ada terdiri dari 2 kelompok. Makanya kemarin ketika kita ajak masyarakat, ketika hari pertama untuk kerja bakti atau gotong royong di sini, siapa yang datang, siapa yang ikut kerja bakti, itu yang kita angkat jadi anggota. Dan sampai sekarang anggotanya utuh. Kita memang tidak menambah anggota baru, tetapi ada anggota yang keluar, ada yang menjual sistem saham. Jadi seperti itu sistemnya. Jadi kita nggak ada anggota baru, tapi ada anggota yang mungkin terdesak untuk masalah kebutuhan, kita memperbolehkan mereka untuk menjual sahamnya. Dan sahamnya juga cepat naik. Dalam jangka berapa bulan banyak sekali peminat dari masyarakat yang mau ikut. Ya, kita biasanya anggota juga ada yang menjual mungkin kalau kebutuhannya terdesak. Ada berapa orang. Tapi kalau misalnya nggak ada kebutuhan, biasanya mereka nggak bakal menjual juga seperti itu. Kemudian dalam pengembangannya ada kendala-kendala apa yang paling besar untuk lebih mengembangkan prospek yang lebih baik? Ya, pengembangannya karena apa, Pak? Pertama mungkin masalah karena kebutuhan biaya ya. Jadi biayanya juga bukan biaya dari
biaya pribadi semuanya, dari kelompok semuanya. Jadi ya itu agak, makanya kita bangun Pulau Cinto ini dengan pelan-pelan, tapi sudah mulai menampakkan lah. Makanya masih banyak perencanaan kita yang belum dibangun di Pulau Cinto, dan kedepannya akan kita bangun, seperti adanya rumah kayu, adanya tempat terapis ikan, dan banyak lagi yang akan kita bangun. Tapi memang sistem kita bertahap, jadi harapan kita nanti kalau udah masuk suasana lebaran itu sudah ada semuanya, seperti itu. Kemudian katanya ada lagi Bapak ikut mengembangkan semacam jeruk gitu. Ya. Ya. Ya, kalau untuk ya jeruk tadi memang itu memang bukan kelompok, tapi pribadi ya. Karena masyarakat sekarang sudah istilahnya jeruk harganya juga tidak pernah turun. Secara pertanian memang kita nanam jeruk juga. Ada kurang lebih sekitar 1000 batang lebih lah. Kita nanam jeruk ya, baik itu bibitnya girga ataupun madu, itu sudah kita lakukan di pertanian kita. Tapi ada yang berbanding terbalik. Ini Bapak kan dengan latar belakang seorang pengacara, tapi lebih tertarik kepada pengembangan yang bersifat pariwisatanya. Gimana sisi menarik? Ya, yang pertama di satu sisi kita pengacara itu kerjanya memang cukup berat. Di satu sisi kita mempunyai tempat untuk merefresh otak gitu kan. Jadi kalau saya pulang mungkin dari setelah sidang pasti saya mampir di Pulau Cinto. Kalau di Pulau Cinto itu semua urusan apapun itu hilang. Jadi refresh lagi, karena kita ngumpul dengan teman-teman kita, orang-orang kita, kelompok-kelompok kita tidak bicara masalah politik yang di luar. Karena memang kalau udah di Pulau Cinto pokoknya tenang lah. Kadang-kadang kita nggak tahu waktu udah sore, udah malam gitu kan. Tapi itulah di Pulau Cinto kita tidak membedakan juga pihak situ pihak sana. Yang jelas sampai di Pulau Cinto kita itu sama lah intinya. Makanya profesi kita memang advokat, karena di Kerinci juga mayoritas petani dan kita juga punya lahan yang cukup banyak, ya kita buka juga lahan supaya nggak jadi lahan tidur. Makanya kita menanam jeruk, menanam kopi kan, semuanya kita inilah. Kalau misalnya kita nggak kuat untuk mengelolanya, kita suruh pihak lain yang untuk membantu, seperti itu. Ada hal lain yang ingin disampaikan? Yang pertama mungkin masalah pengembangan. Jadi harapannya untuk kolam Pulau Cinto, kalau bisa lihat tadi ikannya cukup banyak. Ada dukungan lah kedepannya. Harapan kita ada dukungan dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi atau Kabupaten Kerinci untuk adanya perhatian juga. Ini bukan juga milik pribadi, kita juga milik kelompok. Kelompok juga masyarakat Desa Baru Pulau Sangkar gitu kan, dan anggotanya ya banyak juga masyarakat itu. Jadi harapan kita ada dukungan lah dari pemerintah seperti itu.